Nah, panitia lelang ini kan sebetulnya sudah diatur dalam Perpres. Jadi tidak mungkin undang-undang mengatur secara detail. Undang-undang itu kan mengatur yang prinsip-prinsip. Nah, kalau bisa diselesaikan. Tapi kalaupun tidak bisa diselesaikan, yang prinsip itu dilempar ke PP. Kita memang prinsip kita sekarang banyak hal-hal yang sebenarnya ingin diselesaikan di PP, kita selesaikan di undang-undang. Paradigma pembuatan undang-undang sekarang kita rubah. Karena kita pelajari di dunia, negara-negara itu seperti itu Pak. Cina itu sangat detail undang-undang. Jadi mereka atur, nggak mau dia ke PP. Kecuali pembentukan tertentu selesai di undang-undang dan jelas semuanya. Jadi itu prinsipnya, kecuali kalau betul-betul sulit baru kita. Kalau kita kan sedikit-sedikit PP, begitu banyak tuh Pak, PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, sehingga nanti di PP terjadi ketidaksepakatan terhadap PP itu, karena PP kan sudah peraturan pemerintah. Nah, jadi ya banyak kan yang tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan secara detail atau secara pasti oleh undang-undang sehingga PP-nya seperti ini gitu, tidak bisa. Jadi itu menurut hemat kami momentum untuk merubah atau mengganti undang-undang jasa konstruksi. Mengganti itu artinya apa? Sebetulnya banyak substansi yang belum diterangkan atau belum diakomodasikan di undang-undang yang lama diperjelas gitu. Jadi sehingga pasalnya lebih banyak itu sebetulnya. Kalau yang lama kan mungkin disempurnakan, tapi yang baru kan artinya menambah. Akibat menambah itu bisa didefinisikan mengganti, diperjelas Pak. Sehingga akhirnya prinsip-prinsip kehadiran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan konstruksi ini semakin jelas. Itu tujuan dari undang-undang. Kemudian tadi apa yang terakhir Pak, yang terkait dengan saya? Oh, lembaga. Jadi sertifikasi tadi saya sudah jelaskan. Jadi nanti arahnya jangan lagi sertifikasi itu dikeluarkan oleh asosiasi. Asosiasi itu justru memberikan kriteria-kriteria dan tata cara, dan kalaupun diperlukan ada yang melakukan itu adalah dia bertindak bukan mewakili asosiasi sebagai misalnya kayak Pak Derajat sebagai pakar ya, terbebas dari asosiasinya dalam melakukan apapun gitu. Jadi tidak, kalau dulu kan waktu LPJK dulu kan Pak, yang menjadi pengurus LPJK adalah ketua asosiasi. Jadi tidak bisa Pak, tidak bisa, kita jujur saja Pak, kalau saya ketua asosiasi, tidak bisa saya melepaskan kepentingan asosiasi saya begitu saya masuk dalam suatu lingkungan tertentu Pak. Saya adalah simbol dari asosiasi saya, terutama perusahaan ya. Kalau profesi mungkin lebih sedikit ininya, konflik of interest-nya, terutama asosiasi perusahaan, kontraktor dan konsultan. Nah ini yang perlu kita benahi, kita samakan, maka kita juga mengundang badan akreditasi nasional. Bagaimana tata cara akreditasi yang betul-betul standar dunia itu seperti apa gitu, tata caranya. Jangan kita bikin cara-cara sendiri yang akhirnya tidak kompatibel kan dengan negara lain, akhirnya tidak resiprokal. Tidak kementerian ini baru semua, biasa dari swasta. Artinya begitu orang masuk di sana, di dalam sertifikasi itu dia tidak ada lagi embel-embel asosiasinya, bahwa dia dulu dari asosiasi ini, pengurus ini, tidak ada masalah, dan dia digaji secara resmi oleh negara. Nah, ini yang konsep yang diinikan dan independen. Tapi untuk dan dia mengakreditasi yang namanya perusahaan dan asosiasi perusahaan dan profesi. Jadi kalau saya sebagai ketua misalnya kontraktor, misalnya KPNSI atau AKI dan lain sebagainya, tentu saya melakukan akreditasi terhadap perusahaan saya pasti adalah banyak sedikitnya keberpihakan. Apalagi saya pengurus atau ketua gitu, di suatu lembaga itu. Asosiasi saya sebetulnya nggak lulus pun bisa saya paksa luluskan. Dan kecuali kalau asosiasi yang sudah berumur lama dan profesional kan kita tahu. Kan sekarang banyak tumbuh asosiasi-asosiasi yang nggak jelas dari mana ujung pangkalnya, apakah anggotanya ada atau tidak gitu kan. Bagaimana sarana dan prasarana pendukungnya, sistemnya, itu kan harus jelas semua. Nah, ini harus ada pihak yang berani mengatakan tidak memenuhi syarat. Dia nggak ada keterkaitan, dia tidak ada beban apa-apa untuk mengatakan itu. Nah, itu kembali nanti terakhir adalah kalau kita bisa menghasilkan sertifikasi yang baik,
Kali yang Pak Denny bilang tadi, Pak, kalau orang merencanakan sesuatu pasti benar konstruksinya. Nah, jangan sampai kejadian apa ITC Pak, mobil lewat tuh roboh jatuh ke bawah, pagarnya apa macam-macam lah. Saya lihat kalau berita-berita konstruksi kita banyak sekali yang mungkin tidak terjadi di negara tetangga kita yang dunia konstruksinya lebih baik. Tentu kita harus membenahi ini semua dalam rangka menjamin itu tadi, terutama juga masyarakat. Saya sebagai DPR tentu mewakili rakyat, tentu banyak yang saya serap dari pengaduan-pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu dalam konteks produk-produk konstruksi. Nah, terakhir kita Undang-Undang Rusun itu sudah mengeluarkan bahwa tidak bisa lagi jual gambar, Pak. Kalau kita mau beli, itu udah undang-undang. Kalau kita mau beli apartemen di Singapura, Pak, coba aja. Maupun kita orang konglomerat, kalau baru konstruksinya 20% ya 20%. Fondasi baru bisa uang muka, begitu selesai fondasi tambah 10%. Kita dinding, nah, sudah ada aturannya. Kalau di kita gambar aja udah bisa bayar 100%. Habis itu pengembangnya lari. Nah ini belum lagi janji-janji. Nah ini semua sebetulnya kan tidak terlepas juga dari konstruksi ya. Jadi mari kita membenahi secara bersama. Karena ke depan saya yakin pembangunan kita kan semakin besar. Tentu persoalan-persoalan konstruksi ini juga akan semakin complicated, apalagi disertai dengan persoalan gempa-gempa ini. Tambah lagi kan harus tahan gempa. Masyarakat cuma bilang nih, beli ini tahan gempa 9 skala Richter katanya kan. Masyarakat nggak ngerti itu skala Richter itu aja apa kan. Wah hebat sekali ini kan. Ya Pak Dre bilang dari 9 skala Richter tapi jaraknya 500 kilo gitu. Jadi memang masyarakat itu harus diedukasi, Pak. Banyak masyarakat yang sebetulnya tertipu, tapi karena dia nggak mengerti, akhirnya mereka diam, dirugikan. Saya banyak pengaduan. Oleh karena itu, mari setelah nanti selesai undang-undang konstruksi, tentu kita sosialisasikan lebih baik, sehingga akhirnya kita harapkan dunia konstruksi kita akan ke depan akan semakin baik, dan kita tidak tertinggal jauh dengan negara tetangga kita. Saya rasa itu terakhir dari saya, karena saya juga harus langsung meninggalkan tempat. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Ya, terima kasih.